Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Februari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. SMA Negeri 1 Ambon berangkatkan 216 siswa ikuti Olimpiade Sains FST 2026 di Unpati. SMA Negeri 1 Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan prestasi akademik dengan memberangkatkan sebanyak 216 siswa untuk mengikuti Olimpiade Sains, Fakultas Sains dan Teknologi atau FST 2026 yang digelar oleh Universitas Patimura Unpati Selasa 10 Februari 2026. Ratusan siswa tersebut diberangkatkan menggunakan 18 unit mobil menuju kampus Unpati. Para peserta akan berkompetisi dalam 9 mata pelajaran, yakni matematika, biologi, kimia, fisika, komputer, kebumian, statistika, dan astronomi yang menjadi cabang unggulan dalam ajang Olimpiade Sains tahunan tersebut. Sebelum keberangkatan, seluruh siswa dikumpulkan di ruang kelas untuk menerima pengarahan serta motivasi. Momen itu berlangsung hikmat ketika Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Elona Mayo Laturiu, memimpin doa bersama sebagai bentuk dukungan moral bagi para siswa yang akan berkompetisi. Kepada tribunambon.com, Dr. Randa Elona Mayo menjelaskan bahwa keikutsertaan SMA Negeri 1 Ambon dalam Olimpiade Sains yang diselenggarakan Unpati merupakan agenda rutin tahunan. Namun pada tahun 2026 ini antusiasme siswa meningkat sangat signifikan. Ia menambahkan sebelum mengikuti Olimpiade, para siswa terlebih dahulu dibina melalui klub Olimpiade sekolah bernama Merpati Sains. Klub ini memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur, lengkap dengan pembimbing yang secara rutin melakukan pendampingan. Menurut Elona Mayo, tingginya jumlah peserta juga tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua siswa. Dalam pembiayaan, pihak sekolah dan orang tua berbagi peran secara proporsional. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keikutsertaan ratusan siswa ini bukan sekadar soal kuantitas, melainkan kualitas dan pembuktian kemampuan akademik. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik. Menurutnya, capaian akademik harus menjadi indikator kuat dalam membentuk profil lulus yang unggul dan kompetitif. Dalam Olimpiade Sains FST 2026 ini, SMA Negeri 1 Ambon memasang target yang cukup ambisius. Dari 9 mata pelajaran yang diikuti, pihak sekolah menargetkan minimal satu siswa meraih juara di setiap cabang. Target tersebut bukan tanpa alasan. Ia berharap melalui capaian di tingkat universitas ini, SMA Negeri 1 Ambon dapat meloloskan siswa untuk berlaga di Olimpiade Sains tingkat nasional pada tahun yang sama. Dengan persiapan matang, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan penuh dari sekolah dan orang tua, SMA Negeri 1 Ambon optimis dapat kembali mengharumkan nama sekolah dan daerah melalui prestasi akademik di bidang sains. Nah, pada saat ini ternyata animo anak-anak sangat luar biasa. Ada sekitar 216 anak dengan 9 mata pelajaran pilihan yang mereka pilih untuk mengikuti Olimpiade. Kami punya klub Olimpiade itu namanya Merpati Sains. Ada pengolahnya dan mereka setiap hari Sabtu itu ada pembimbingan lakukan. Dan akhirnya ketika mau seleksi ke Universitas Patimura, animonya sangat luar biasa. Nah, biaya pendaftaran itu anak-anak secara mandiri, sementara transportasi mereka punya konsumsi snack itu sekolah yang membiayai semuanya. Ketika anak-anak mengikuti lomba, ini bukan sebuah ajang yang menunjukkan bahwa kita hebat. Bukan, karena kita jumlahnya banyak. Tapi adalah ajang di mana membuktikan, mengaktualisasikan diri. Bagaimana anak-anak SMA 1 bisa menampilkan pengetahuan-pengetahuan sains yang mereka miliki, diuji cobakan lewat Olimpiade ini. Nah, ini kan sebuah pembuktian, ya, indikator bahwa memang anak-anak tidak sekedar harus non akademik, tapi juga akademik itu berimbang. Nah, gitu. Berita selanjutnya, Tribuners, ujian praktik SMA Negeri 1 Ambon dimulai, 528 siswa unjuk
kompetensi sains, bahasa, hingga seni. SMA Negeri 1 Ambon melaksanakan kegiatan ujian praktik bagi peserta didik sejak Senin 9 Februari 2026 dan dijadwalkan berakhir pada Sabtu 14 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 528 siswa dari 15 kelas yang diuji secara bergiliran dengan sistem rolling setiap hari. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Elona Mayo Laturiu, menjelaskan bahwa ujian praktik menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan siswa dalam mengimplementasikan pengetahuan teori yang telah dipelajari di kelas ke dalam bentuk praktik nyata. Pelaksanaan ujian praktik disusun secara terjadwal dan melibatkan berbagai mata pelajaran, baik sains, bahasa olahraga, maksud kami bahasa, olahraga, hingga seni. Adapun rincian jadwal praktik sebagai berikut: Senin, fisika, biologi, kimia, dan pendidikan jasmani; Selasa, pendidikan jasmani, seni tari, seni musik, dan kimia; Rabu, seni tari, seni musik, dan pendidikan jasmani; Kamis, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta pendidikan jasmani; kemudian Jumat, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan prakarya dan kewirausahaan atau PKWU; Sabtu, bahasa Indonesia. Selain mata pelajaran pilihan sains seperti biologi, kimia, dan fisika, ujian praktik juga mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan PKWU, serta olahraga dan seni. Kepala sekolah menyoroti secara khusus pelaksanaan ujian praktik seni tari dan seni musik yang dinilainya syarat dengan kreativitas dan daya pikir siswa. Menurutnya, para siswa tidak sekadar menampilkan tarian dan musik, tetapi mampu merancang konsep pertunjukan secara utuh. Ia menambahkan siswa ternyata mampu bernarasi dan menerjemahkan sebuah cerita menjadi gerak tari yang memiliki alur dan makna. Hal ini menjadi bukti bahwa proses pembelajaran tidak hanya berhenti pada teori, tetapi berkembang menjadi ekspresi kreatif. Sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap penguatan industri kreatif, SMA Negeri 1 Ambon juga memberikan dukungan penuh terhadap potensi dan bakat siswa. Bahkan pihak sekolah sempat terkejut dengan keseriusan siswa dalam mempersiapkan ujian praktik seni. Mengetahui hal tersebut, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan guru mata pelajaran seni. Salah satu kebutuhan mendesak adalah perbaikan sistem tata suara, sehingga sekolah memutuskan untuk membeli sound system baru demi mendukung kelancaran ujian praktik. Sementara itu, para siswa secara mandiri mempersiapkan kostum pertunjukan. Dukungan juga datang dari para orang tua siswa melalui komite sekelas yang berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Menurut Laturio, kemeriahan dan kualitas pentas seni dalam ujian praktik kali ini menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua. Ia berharap ujian praktik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban akademik, tetapi juga sebagai ruang aktualisasi diri siswa. Dengan pelaksanaan ujian praktik yang terstruktur dan didukung penuh berbagai pihak, SMA Negeri 1 Ambon menegaskan komitmennya dalam mencetak siswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kreatif, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, saya melihat ini bahwa ujian praktek itu adalah implementasi dari apa yang sudah mereka dapatkan secara teori. Ya, jadi bagaimana pengetahuan yang mereka peroleh dapat diterapkan melalui ujian praktek seperti yang terlihat pada baik fisika, kimia, biologi. Nah, khusus bagi seni tari dan seni musik, ini adalah improvisasi daripada anak-anak. Saya melihat kreativitas dan daya pikir mereka, bagaimana mereka merancang sebuah tarian yang memiliki sinopsis cerita yang mereka buat sendiri tentang kehidupan kontekstual mereka sehari-hari, kenyataan sehari-hari. Nah, harapan saya semoga ujian praktek ini bukan sekedar hanya mereka memenuhi bahwa ini ujian praktek, tapi paling tidak mereka mengimprovisasikan diri, mengaktualisasikan diri bahwa ini loh saya yang sudah menjalani mempelajari berbagai macam pengetahuan dan dapat diterapkan dalam bentuk-bentuk praktek-praktek nyata yang mereka tampilkan di beberapa hari ke depan ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Penyimpangan KUR BRI unit Tiakur rugikan negara 2,8 miliar, motif
memperkaya diri terungkap. Dugaan penyimpangan penyaluran pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI Unit Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya MBD, menyebabkan kerugian negara mencapai 2,8 miliar rupiah. Kerugian tersebut terjadi dalam kurun waktu tahun anggaran 2019 hingga 2022 dan telah dikonfirmasi berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP wilayah Maluku. Kasus ini diungkapkan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku melalui tim penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya atau MBD. Setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para saksi, penyidik secara resmi menetapkan 10 orang tersangka pada Senin 9 Februari 2026. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Azhar Orno sebagai Kasidik Kejati Maluku Senin 9 Februari 2026. 10 tersangka tersebut 2 orang merupakan oknum pegawai bank, sementara 8 lainnya merupakan debitur atau calon penerima kredit yang berperan sebagai perantara atau calo. 2 tersangka dari pihak bank masing-masing adalah mantan Kepala BRI Unit Tiakur berinisial CB dan seorang mantri berinisial AP. Sementara 8 tersangka lainnya adalah berinisial AS, DU, LB, MS, RR, RS, NTA, dan YA yang diduga berperan sebagai calo dalam proses penyaluran kredit. Motif utama dalam kasus ini adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memanfaatkan program KUR yang sejatinya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil. Dalam praktiknya, 8 calo tersebut mengajukan pinjaman KUR dengan menggunakan identitas orang lain. Tanpa usaha yang sah dan tanpa kemampuan membayar kredit, oknum mantri berinisial AP bersama mantan kepala unit BRI Tiakur berinisial CB diduga mengetahui dan membiarkan praktik tersebut terjadi. Keduanya disebut tidak melaksanakan proses probing dan analisis kredit secara akurat terhadap calon penerima KUR. Akibat kelalaian dan kesengajaan tersebut pada saat jatuh tempo, kredit-kredit tersebut mengalami kemacetan total dan tidak dapat ditagih. Perbuatan para tersangka dinilai telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sekaligus menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Saat ini seluruh tersangka telah ditahan dan dibagikan penempatan di rutan kelas 2A Ambon, serta lapas perempuan kelas 3 Ambon untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Bulan Batu. Ada nih, iya, lu banyak orang ternyata beta kira tersangka satu. Banyak-banyak ini alo. Tersangka dalam hal ini yang pertama adalah Kak Unit, yang kedua ada mantrinya, kemudian ada kurang lebih 8 orang calo untuk kredit tersebut. Jadi inisialnya nanti kita sesuaikan ya, karena ini ada 10 orang, kasus posisi lengkapnya nanti disusun kita bagikan kepada pers. Nah, tapi intinya ada 10 orang yang disangka melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Nasional. Jadi para tersangka malam ini langsung dibawa ke rutan kelas 2 Ambon ya, dan ada 2 orang perempuan, jadi ditahan juga di lapas perempuan di Nania ya.
Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. 13.000 lebih warga Maluku Tengah BPJS PBI JK dinonaktifkan. Dinsos imbau cek status ke Vaskes. Sebanyak lebih dari 13.000 warga Kabupaten Maluku Tengah mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK per Februari 2026. Meski demikian, Dinas Sosial atau Dinsos Maluku Tengah menerima data reaktivasi BPJS PBIJK dari Kementerian Sosial atau Kemensos dengan total sekitar 42.000 peserta. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Wailisa, mengatakan data reaktivasi tersebut telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diteruskan ke seluruh fasilitas kesehatan atau Vaskes dan Puskesmas di wilayah Maluku Tengah. Ia mengimbau masyarakat agar proaktif mengecek status kepesertaan BPJS PBIJK, baik melalui puskesmas, fasilitas kesehatan, maupun aplikasi mobile JKN. Bagi warga yang mendapati status BPJS-nya nonaktif, namun masuk dalam data reaktivasi, dapat mengurus reaktivasi dengan melampirkan surat keterangan dokter ke Dinas Sosial. Ruslan mengakui penonaktifan BPJS PBIJK terjadi akibat penyesuaian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN Kemensos. Ia meminta masyarakat rutin memantau status kepesertaan mobile JKN. Selain penyesuaian desil, Ruslan menyebut sejumlah faktor yang dapat menyebabkan BPJS PBIJK dinonaktifkan, diantaranya anggota keluarga terdata sebagai ASN atau P3K, terlibat judi online, memiliki kredit macet, atau tercatat melakukan transaksi keuangan bernilai besar. Namun jika penonaktifan tidak disertai temuan tersebut, proses reaktivasi bisa dilakukan relatif cepat. Terlebih dalam kondisi darurat, ia menambahkan jumlah peserta BPJS PBIJK aktif di Maluku Tengah hingga Februari 2026 berkisar antara 239.000 hingga 272.000 jiwa. Sementara daftar tunggu kepesertaan BPIJK berdasarkan DTSN per Februari 2026 tercatat sebanyak 22.000 lebih. Oh ya, ini kurangnya. Lalu apa penjelasan dari pihak bank? Mana kakaknya? Saya tracking dia punya data ini ya. Mengambil langkah-langkah dalam menjawab persoalan ini, antara lain yang pertama itu kami menyampaikan data BNBA PBIJK nonaktif ini yang yang bisa direaktivasi kepada Dinas Kesehatan supaya data ini nanti disampaikan ke puskesmas di seluruh Kabupaten Maluku Tengah untuk nantinya kita reaktivasi kembali. Contoh misalkan yang bersangkutan ini dinonaktifkan, tapi nanti ketika dia melakukan pemeriksaan itu ada surat keterangan yang diupload, lalu yang bersangkutan kembali lagi diaktifkan. Nah, itu langkah pertama yang kami ambil. Dari Maluku Tengah kita ke Kabupaten SBT, program gantengnisasi Presiden Prabowo disorot Ketua DPRD SBT. Ini tantangannya. Program gantengnisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi perhatian para pemangku kebijakan di daerah, termasuk di Kabupaten Seram bagian timur atau SBT Maluku. Program tersebut pertama kali disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Senin 2 Februari 2026 lalu. Kebijakan ini bertujuan untuk menggantikan
atap seng rumah warga dengan genteng yang dinilai lebih berkualitas dan memiliki daya tahan lebih lama. Ketua DPRD Kabupaten SBT Risman Sibualamo menilai program tersebut pada prinsipnya merupakan arahan Presiden yang patut dicermati, namun perlu disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. Menurutnya, penggunaan genteng sebenarnya cukup baik jika diterapkan pada masyarakat yang mayoritas tinggal di wilayah pesisir. Namun ia mempertanyakan kesiapan daerah dalam hal ini produksi dan distribusi material genteng. Risman juga mengungkapkan sejauh ini penggunaan genteng di SBT masih sangat terbatas. Sebagian besar warga lebih banyak menggunakan atap asbes yang kualitasnya dinilai belum sebanding dengan genteng. Ia menilai jika program gentengisasi nantinya diterapkan di daerah, pemerintah pusat juga mempertimbangkan aspek produksi lokal dan distribusi. DPRD SBT soroti Ranperda 2025 dorong reformasi birokrasi penguatan BUMD. DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT menyoroti sejumlah agenda strategis dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tahun 2025. Mulai dari perubahan kelembagaan perangkat daerah, penguatan badan usaha milik daerah atau BUMD, hingga inisiasi Ranperda Corporate Social Responsibility atau CSR, dan pengembangan ekonomi kreatif atau EKRAF. Ketua DPRD SBT Risman Sibualamo mengatakan perubahan kelembagaan perangkat daerah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan perubahan nomenklatur dan tipe organisasi perangkat daerah tidak boleh bersifat administratif semata. Selain itu, DPRD SBT juga mendorong penguatan BUMD melalui penyertaan modal daerah yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Ia menegaskan penyertaan modal kepada Perseroda Seram Timur, Maluku maupun Perumda Wainusa harus menjamin penguatan struktur permodalan. Tak hanya fokus pada birokrasi dan BUMD, DPRD SBT juga menginisiasi 2 ranperda strategis lainnya, yakni Ranperda Corporate Social Responsibility atau CSR dan Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif atau EKRAF. Risman menjelaskan Ranperda CSR bertujuan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan daerah dengan pembangunan daerah. Sementara Ranperda Ekraf diarahkan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Ia berharap kehadiran regulasi tersebut mampu mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif di SBT. Tribuners pedagang umbi-umbian Pasar Gumumai Bula terancam digusur, penertiban dinilai tak manusiawi. Rencana penggusuran pedagang umbi-umbian di Pasar Rakyat Gumumai Kota Bula Kabupaten Seram Bagian Timur SBT menuai kecaman.
Bagaimana tidak, pedagang menilai langkah pemerintah di Kabupaten SBT dilakukan secara tergesa-gesa, minim sosialisasi dan mengabaikan nasib ekonomi masyarakat kecil. Mama Maya, salah satu pedagang, mengungkapkan para pedagang menerima informasi penggusuran secara mendadak tanpa surat resmi maupun dialog terlebih dahulu. Menurutnya, waktu singkat tersebut tidak rasional bagi pedagang yang telah berbulan-bulan membangun lapak secara swadaya. Seluruh bangunan, kata dia, dibangun dengan biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sementara itu, di lain sisi pemerintah juga belum menyiapkan relokasi yang jelas, strategis dan mudah diakses pembeli. Pedagang justru diarahkan ke lokasi yang jauh dan sepi sehingga berpotensi mematikan usaha mereka. Ia menambahkan sepanjang menempati pasar Gomomai, pedagang tidak pernah mendapatkan fasilitas dasar dari pemerintah mulai dari bangunan kios, penerangan hingga air bersih. Semua diusahakan sendiri oleh pedagang. Pedagang berharap Pemkab SBT menghentikan rencana penggusuran sepihak dan membuka ruang dialog sebelum mengambil langkah lanjutan. Mereka meminta adanya kepastian lokasi relokasi yang layak serta toleransi waktu agar tidak kehilangan mata pencarian secara tiba-tiba. Tribunal sebentar tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Februari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.